Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Lintas Karimun kembali hadir di tengah-tengah Anda. Selama 1 jam ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian berita pilihan dari seputar Karimun. Bersama saya Cynthia Loresta, inilah Lintas Karimun selengkapnya. Berita utama di Lintas Karimun pekan ini pemirsa, dari alat pendeteksi kadar udara yang dipasang oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun menyatakan bahwa dampak kabut asap belum begitu membahayakan. Di Karimun kadar udara baru menunjukkan 1,34 PSI. Kadar udara di Kabupaten Karimun saat ini mencapai 1,34 PSI. Dari sisi kesehatan, itu berarti bahwa kadar udara di Kabupaten Karimun baru dikategorikan kurang sehat. Menurut Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Amjod mengatakan bahwa data tersebut berasal dari alat pendeteksi udara yang dimiliki oleh BLH Kabupaten Karimun yang terpasang di rumah dinas Bupati. Yang ada di Batam, tapi kita telah memiliki ISPU untuk PSA yang ada di kediaman Bupati yang kita pasang di rumah kediaman Bupati, rumah dinas kediaman Bupati. Itu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pelabuhan. Artinya udara hari ini tidak sehat, Bang? Hari ini 134 kategori tidak sehat. Tidak sehat, Bang. Dan seharusnya dilakukan itu seperti apa, Bang? Tetap kita minta menganjurkan kepada pegawai atau anak-anak sekolah untuk beraktivitas dalam ruangan. Karena aktivitas di ruangan itu akan lebih baik daripada di luar ruangan karena udara dalam keadaan tidak sehat. Tapi kalau nanti dia 200 ke atas sangat tidak sehat. Itu kita pernah menimbulkan itu udara itu kadar asap 275. 234 ya. Biasanya anak-anak orang Indonesia lebih kuat daripada yang luar negeri. Lebih lanjut, Amjod berharap agar kabut asap di Karimun segera berakhir. Dengan demikian, tidak akan banyak hal yang terkorbankan atas bencana kebakaran di Pulau Sumatera. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Akibat kabut asap kiriman, jumlah pasien ISPA di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Karimun meningkat tajam. Jumlah ini akan terus bertambah jika kabut asap tidak segera mereda. Sejak kabut asap melanda wilayah Kabupaten Karimun, jumlah penderita ISPA setiap minggu selalu meningkat. Bahkan dalam seminggu ada puluhan masyarakat Karimun yang terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang memeriksakan diri ke dokter di Puskesmas maupun di RSUD Karimun. Data dari Puskesmas Tanjung Balai Karimun menunjukkan, pada minggu pertama dari tanggal 1 hingga 6 September terjadi 43 kasus masyarakat yang terserang ISPA. Kemudian pada minggu keduanya dari tanggal 7 sampai tanggal 13-an tercatat ada 33 orang yang terserang penyakit ISPA. Kemudian pada minggu ketiga ini, yakni dari tanggal 14 hingga tanggal 20 September ini, jumlah penderita penyakit ISPA mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 86 kasus. Koordinator Program Pencegahan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Puskesmas Tanjung Balai Karimun Fatriana Susanti mengatakan, untuk menanggulangi penyakit ISPA tersebut pihaknya telah melakukan penyuluhan-penyuluhan serta mengobati dan memberikan masker kepada setiap masyarakat yang berobat di Puskesmas Tanjung Balai Karimun. Jumlah pasien yang kami rekapitulasi per minggu memang ada sedikit peningkatan. Itu sejak kapan tuh, Bu? Mungkin tepatnya sejak minggu kedua atau ketiga dari bulan September inilah, semenjak kabut asap sudah mulai menyelimuti daerah inilah. Boleh secara rincian, Bu, minggu pertama ada berapa kasus? Secara rincian, minggu pertamanya rinciannya minggu pertamanya dari tanggal 1 sampai tanggal 6
sebanyak 43 kasus. Kemudian minggu kedua sebanyak 33 kasus, itu antara tanggal 7 sampai tanggal 13. Kemudian minggu ketiganya tanggal 14 sampai tanggal 20 naik sebanyak 86 kasus. Kemudian selama 3 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 22 ini sebanyak 28 kasus. Berarti yang meningkatnya di minggu ketiga. Bu, penanganan yang kita berikan terhadap masyarakat yang berobat itu seperti apa? Oh, kalau untuk Puskesmas Tanjung Balai sendiri, karena kita udah untuk pembagian masker udah dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan, mungkin kita hanya menerima pasien yang berobat kita kasih masker. Kemudian untuk pasien yang penderita ISPA, mungkin dokternya bisa memberikan saran penyuluhan tentang cara penanganan pemakaian masker yang baik. Fitriana menambahkan agar dapat terhindar dari penyakit ISPA, pihaknya menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan jika harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker serta memperbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi, sehingga bahaya infeksi saluran pernapasan seperti gejala sesak nafas, pilek, dan batuk-batuk dapat dihindari. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Ratusan penumpang menumpuk di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun. Para penumpang dengan tujuan Kota Batam dan Singapura ini tidak bisa berangkat karena kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Karimun menghentikan sementara penerbitan surat izin berlayar karena kabut asap yang menebal. Ratusan penumpang dengan tujuan Kota Batam Jumat pagi terpaksa harus menunda keberangkatannya karena 3 kapal feri yang seharusnya berangkat pagi dari Karimun dengan tujuan Kota Batam, yakni feri Dumai Express keberangkatan 7.30 pagi, kapal feri Miko Natalia, dan Oceana tidak mendapatkan surat izin berlayar dari kantor otoritas Pelabuhan Karimun. Dengan alasan keselamatan pelayaran melihat kondisi asap yang semakin menebal dan sudah mengganggu jarak pandang. Selain pelayaran ke Kota Batam, beberapa pelayaran luar negeri juga ditunda, yakni Karimun dengan tujuan Johor, Kukup, dan Singapura juga mengalami penundaan. Kepala Seksi Penjagaan dan Penyelamatan Kantor Syah Bandar Karimun, Khairul Arahab, mengatakan jarak pandang di perairan Pulau Karimun pada Jumat pagi kurang dari 100 meter, sehingga semua pelayaran pagi untuk sementara dihentikan. Namun sekitar pukul 9.30 seluruh kapal yang mengalami penundaan sudah diberangkatkan karena kabut sudah sedikit menipis. Sementara untuk siang hari jadwal keberangkatan kapal kembali normal seperti hari biasanya. Yang lokal, Oceana, Mikonata, yang 845, terus Dumai Express yang 845. Tujuan Batam sama Pak ya. Dan terus Mada Sri Kandi ya tadi. Itu yang ke Selat Beli aja. Selat Beli ya Pak ya. Nah, itu jangan. Terus yang luar negeri ada 3 kapal. 1 ke Johor, 1 ke Kukup, 1 ke Singapura. Singapura ya. Berarti keberangkatan yang di bawah jam 9 tadi yang semua di bawah Pak ya? jam 9. Yang bawah jam 9 Pak ya. Alasannya tadi itu Pak ya, jarak pandang nggak cukup 100 meter gitu Pak. Jarak pandangnya tidak sampai 100 meter ya. Sambil katakan 50 meter nggak sampai 100 meter. Sudah sangat-sangat membahayakan untuk pelayaran. Tapi setelah itu kan cuaca udah mulai berangsur membaik, kita berangkatkan lagi. Sekarang udah normal. Sudah 1 bulan terakhir, kabut asap sudah menyelimuti wilayah Karimun. Meski sempat menipis, namun pada Jumat pagi kabut asap kembali menebal. Selain berdampak pada penghentian sementara pelayaran kapal, kabut asap juga membuat seluruh sekolah di Karimun meliburkan sementara. Suhermita untuk Lintas Karimun. Sementara itu, Kepala Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Karimun, Kapten Barlet Silalahi mengatakan penundaan keberangkatan kapal akan dilakukan melihat kondisi kabut yang terjadi. Kepala Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Barlet Silalahi mengatakan kabut asap yang terjadi di Karimun akan terus dipantau jika kondisinya menebal dan dinilai sudah membahayakan keselamatan pelayaran. Akan diambil tindakan penghentian sementara penerbitan surat izin pelayaran.
Barret juga mengatakan pihaknya membantu para pengelola kapal untuk menenangkan para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket dan menumpuk di ruang tunggu pelabuhan Karimun. Kita tunda keberangkatan, kita nunggu. Kalau berangkat pasti berangkat, cuma kita tunggu waktunya, tinggal tunggu kondisi jarak pandangnya agak baik sedikit, baru kita mungkin lepaskan. Karena pagi ini jarak pandangnya sangat terbatas, jadi sementara kita tunda dulu berangkat. Kira berapa jarak pandang kita? Sekarang ini hanya sekitar, kita bisa sama lihat paling ya 50 meter, nggak sampai 50 meter lagi. Jadi untuk sementara kita ini tunggu sebentar lagi, mudah-mudahan cuacanya berubah akan baik. Untuk antisipasi penumpukan penumpang, kira-kira? Antisipasi penumpang, ya inilah kita masukkan ke ruang tunggu sini sementara. Ya, kita sudah omongkan, kita sudah kasih pengertian kepada seluruh penumpang bahwa ini bukan karena sesuatu hal yang ini ada urgensi karena cuaca untuk keselamatan para penumpang juga. Jadi ini sejak pagi belum ada pemberangkatan? Belum. Kita tunggu cuaca sebentar. Hari ini ya? Hari ini aja. Tapi bukan tidak mungkin berangkat. Kita hanya nunggu waktu agak bagus, baik aja sedikit lagi. Sudah berapa kapal yang kita tunda ini? Berangkat pagi cuma 2. Di Senin pagi lalu, kondisi kabut asap di wilayah Karimun terlihat menebal namun kembali menipis di saat siang hari. Suhermita untuk Lintas Karimun. Kabut asap dipastikan sudah sangat mengganggu sedemikian rupa. Khususnya untuk para pelajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun telah mengeluarkan edaran untuk meliburkan anak-anak sekolah jika kabut asap masih pekat. Meski demikian, kabut asap tidak menghalangi aktivitas beberapa industri di Karimun. Asap kiriman dari Pulau Sumatera yang melanda Kabupaten Karimun akhir-akhir ini membuat aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Karimun terganggu. Pada Selasa lalu, banyak sekolah yang kembali memulangkan anak didiknya karena kabut asap. Di SD 007 Lubuk Semut pada Selasa pagi memulangkan siswa-siswinya untuk belajar di rumah hingga Rabu esok harinya. Namun jika cuaca kembali memburuk, sekolah tersebut akan kembali memulangkan para anak didiknya sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan pihaknya kembali meliburkan anak didiknya. Namun jika cuaca kembali memburuk, sekolah tersebut akan kembali memulangkan para anak didiknya. Sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, pihaknya kembali meliburkan anak didiknya. Menumpuk Pak, asap terlalu tebal. Kami dapat telepon dari Dinas. Dari K3S, mungkin K3S Dinas yang telepon ya. Bahwasanya hari ini asap sudah tidak bagus lagi, tidak sehat lagi Bu ya? Kesehatan anak kan terganggu, jadi dipulangkan. Jadi semuanya dipulangkan Bu ya? Semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu ya? Semua sekolah. Oh, bahkan semua sekolah. SD, semua sekolah. Bukan kami aja. Bu, sampai kapan mereka dipulangkan Bu? Masuk lagi atau? Besok kalau cuaca bagus masuk kembali. Masuk kembali Bu ya? Ini karena cuaca tak mendukung aja. Gitu. Ini dari kelas 1 sampai berita. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Bu ya? Iya, sampai kelas 6. Karena asap Bu ya tadi Bu ataukah belum orang? Sudah belajar. Ini sudah mau pulang yang siang, yang pagi sudah mau pulang. Yang siang berarti yang tak sekolah. Biasanya anak-anak ini masuk dari pukul berapa dan pulang jam berapa Bu? Masuk 7.30. Pulangnya ke jam 1. Meski anak-anak sekolah mulai diliburkan, namun tidak demikian dengan para pekerja. Di Karimun, aktivitas di sejumlah industri tetap berjalan seperti biasanya, namun demikian, pemerintah telah menghimbau agar para pekerja diwajibkan memakai masker demi kesehatan. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Diduga akibat kabut asap, jumlah kunjungan warga negara asing ke Karimun mengalami penurunan. Untuk kunjungan hingga bulan September ini terjadi penurunan hingga 40%. Data dari petugas imigrasi yang ada di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, sejak kabut asap melanda Kabupaten Karimun, jumlah kunjungan dari luar negeri ke Kabupaten Karimun mengalami penurunan hingga mencapai 40%. Menurut petugas pemeriksaan imigrasi Pelabuhan Internasional Karimun, pada bulan September ini jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang dalam dan luar negeri yang melewati Pelabuhan Internasional Karimun mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Untuk warga negara Indonesia yang datang hanya mencapai 15.478 orang penumpang. Dan untuk warga negara asing hanya mencapai 6.560 orang. Sementara untuk keberangkatan dari Karimun ke luar negeri Malaysia dan Singapura per September ini, warga negara asingnya mencapai 6.319 orang dan warga negara Indonesia mencapai 13.939 orang. Jika dibandingkan pada bulan lainnya sebelum adanya asap, jumlah penumpang tersebut jauh lebih sedikit. Kalau menyangkut ini suasana dulu ada, ya istilahnya biasanya sih kalau lebaran begini banyak kan dari luar di tempat kita. Mungkin ada kabut asap, ini mungkin ada penundaan karena cuaca. Berapa persen penurunannya, Bang? Dari data yang kita lihat ini perbandingannya nggak berapa banyak, paling 40% gitu. Nggak terlalu apa namanya. Untuk kedatangan ya, Bang ya? Kedatangan. Dari luar negeri ke dalam, Bang ya? Iya. Untuk dari dalam negeri ke luar negeri? Kalau masih stabil karena orang kita banyak yang berobat ke sana, jadi yang banyak yang berangkat sikap. Terus yang mengenai kemarin juga ada penundaan. Kapan tuh, Bang? Kemarin hari Senin tanggal 28 September 2015 pukul, harusnya dia berangkat dari sini 17.00 jam 5 sore, berhubung dari Malaysia, jadi ada kabut, jadi kaptennya melaporkan ke kita bahwasanya mereka tidak berani untuk berangkat lagi, jadi dilarang oleh Syah Bandar izin untuk pelayan berhubung kabut. Untuk hari ini Bang nggak ada, Bang? Hari ini sementara ini belum ada informasi dari Kagenan. Kita jumlah penumpang yang ditunda itu sebanyak 29 orang. Yang Malaysia di sini 1 orang. Terus boleh tahu sedikit, Bang, di Malaysia seperti apa cuacanya, Bang? Oh, dirbu juga, asap juga. Macam gini juga. Jadi abang ke Karimun dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa nih ke kunjung ke Karimun nih? Nggak takut jerbu? Takut lah. Ambil kawan balik ke Indonesia. Oh gitu. Rencana berapa hari di Karimun, Bang? Besok balik. Oh besok balik. Ada urusan keluarga aja gitu? Sekejap. Akibat kabut asap ini, pada hari Senin kemarin kapal MV Baruna Aditya yang berangkat pukul 5 sore ke Putri Harbor Johor Bahru dibatalkan keberangkatannya karena faktor asap dan gelombang yang mencapai 1,5 meter. Akibatnya sebanyak 29 penumpang tidak jadi berangkat pada sore kemarin. Sementara untuk kapal penumpang domestik seperti ke Batam, Selat Panjang, Dumai, Pekanbaru, dan Bengkalis tidak terjadi penundaan keberangkatan. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Stasiun BMKG Tanjung Balai Karimun memprediksi hujan akan segera turun dan memadamkan titik api di Pulau Sumatera. Hal ini terlihat dari citra satelit yang menampilkan titik api yang mulai menunjukkan penurunan. Namun demikian, waspada terhadap kabut asap tetap harus diterapkan di semua lapisan masyarakat. Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Karimun memprediksi dalam 2 atau 3 hari ke depan akan turun hujan di sejumlah titik api yang berada di Pulau Sumatera. Hal ini mengacu pada siklon tropis hujan yang terjadi di utara Filipina, yang kemudian memungkinkan terbentuknya awan hujan di sekitar Pulau Sumatera dan Kepri. Dengan begitu, kebakaran hutan yang menjadi penyebab kabut asap yang melanda Sumatera dan berimbas ke pulau-pulau di sekitarnya dapat menipis. Berdasarkan pantauan BMKG, saat ini terdapat 255 titik api yang tersebar di beberapa provinsi seperti Lampung, Sumatera Selatan, Bangka, serta sebagian kecil di beberapa wilayah lainnya. PLT Kepala BMKG Tanjung Balai Karimun Rizky mengatakan, kabut asap akan terus melanda jika di area spot atau titik api di Pulau Sumatera tidak turun hujan. Apalagi pada saat ini memasuki musim angin selatan, arah angin bertiup dari selatan menuju utara yang artinya asap kiriman dari Sumatera akan terus melanda Pulau Karimun bahkan sampai ke negara tetangga. Itu kemudian berdasarkan dari citra satelit juga kita lihat
Atau Pak, dari 225 tadi tersebar di daerah mana ya Pak? Oh ya, 255 titik api itu tersebar di Sumatera, itu diantaranya Provinsi Lampung, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, dan sebagian dari Bangka. Kalau untuk peningkatan itu peningkatan penurun? Kalau kita lihat dari yang kemarin, sebenarnya ada tren penurunan. Dikarenakan di Sumatera sebagian wilayah itu sudah ada terjadi hujan itu. Ya, lanjut ke yang tadi. Ya, terjadi hujan dikarenakan ada gangguan siklon tropis Dujuan yang di atas Filipina itu mempengaruhi kita. Jadi ada pertumbuhan awan, di situ ada belokan udara, di situ terjadi pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga di wilayah Sumatera dan wilayah Kepri itu berpeluang terjadi hujan, dan sebagian sudah terjadi hujan dalam beberapa hari kemarin. Seperti itu. Oke, berarti kita dalam beberapa hari ini masih akan terkena dampak ya Pak? Ya, dampak dari kabut asap. Kita masih terkena dampak kabut asap. Cuman kita untuk wilayah Karimun ini, dikarenakan kita kabut asap kiriman, jadi itu tergantung dari arah angin. Kalau misalnya angin bertiup dari arah selatan sampai barat daya, kita terkena asap. Kemudian apabila angin berubah arah dari arah timur, kita asap berkurang. Jadi seperti itu. Rizky juga menghimbau kepada nelayan dan jasa armada laut untuk selalu melengkapi peralatan navigasi kapal dan alat keselamatan lainnya, karena jarak pandang saat ini hanya berkisar di antara 300 meter, dan kadang bisa lebih pendek jika berada di lautan. Bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker dan jika perlu kurangi aktivitas di luar ruangan. Ferdino untuk Lintas Karimun. Masih seputar kabut asap pemirsa, untuk mengurangi dampak kabut asap kiriman dari Pulau Sumatera bagi kesehatan, pemerintah Kabupaten Karimun membagikan puluhan ribu masker kepada masyarakat. Selain pembagian masker, pemerintah juga melakukan beberapa langkah untuk mengurangi dampak asap kiriman tersebut. Masih pekatnya asap kiriman dari Pulau Sumatera membuat pemerintah Kabupaten Karimun khawatir terhadap kesehatan warganya. Pasalnya sejauh ini masih banyak warga Karimun yang beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko yang bisa diakibatkan karena kabut asap. Kondisi kabut asap yang menyelimuti Karimun sudah masuk pada kategori sangat tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil beberapa tindakan awal, di antaranya penyebaran 20.000 masker kepada masyarakat dan meliburkan sementara pelajar dari aktivitas belajar. Sementara untuk pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun tetap bekerja dan beraktivitas di dalam ruangan. Mengambil langkah-langkah kebijakan awal, dan kita sudah berkoordinasi ke pihak provinsi bahwa untuk anak sekolah hari ini kita liburkan, dan kalau sampai besok juga tidak memungkinkan kita liburkan dan insya Allah akan masuk sekolah lagi pada hari Senin. Yang kedua, kita mengimbau untuk para PNS, para pekerja untuk melakukan pekerjaan dan tetap berada di ruangan, mengurangi aktivitas-aktivitas yang berada di luar. Dan kalau memang nanti sudah mencapai 300 lebih, mungkin untuk kita di kantor-kantor itu mungkin akan kita liburkan. Tetapi karena masih di bawah, katakan untuk dalam kondisi tidak berbahaya, kita masih belum meliburkan untuk pegawai-pegawai negeri kita. Tetapi kita menjauh agar melakukan aktivitas di dalam ruangan, mengurangi keluar dan menggunakan masker. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami dibantu dengan tim-tim relawan PMR, PMI, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial, dari Badan Lingkungan Hidup, dari Pramuka, dan dari juga unsur OKP. Kita akan membagikan masker yang memang tersedia sangat terbatas, namun kita sudah mengambil langkah-langkah. Pertama, menginstruksikan agar apotek-apotek di Kabupaten Karimun untuk menyediakan masker sehingga masyarakat dapat menjangkau. Kedua, melalui Sekretaris Daerah kita mengharapkan agar segera berkonsolidasi untuk penyediaan masker yang lebih besar lagi untuk dapat kita bagikan dengan masyarakat. Yang ketiga, kita membuat surat himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar juga menyediakan masker-masker bagi ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan-perusahaannya.
Dan juga kita yang keempat mengharapkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat untuk juga dapat membantu mendistribusikan masker-masker di tengah masyarakat sehingga dapat mengupayakan agar tingkat. Rafiq juga menghimbau agar seluruh perusahaan swasta yang beraktivitas di Karimun ikut menjaga kesehatan karyawannya dengan memberikan masker gratis kepada karyawannya yang beraktivitas di luar ruangan. Suhermita untuk Lintas Karimun. Perusda Karimun menunda pengosongan rumah dinas mantan karyawannya yang berada di sekitar areal PDAM Seibati Tebing. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lintas Karimun akan segera kembali.